Hmm. Oke, Ya. tapi mungkin lu atau mungkin seseorang bisa melakukan hal itu di saat dia masih sendiri misalnya, menjalani hidupnya hanya untuk dirinya sendiri saja. Mungkin what would you say kalau ada orang yang datang dan bilang, "Ya, Vin, lu kan bisa ngelakuin gitu ya, lu belum married, lu belum punya anak, Hmm. lu dan segala halnya itulah yang mungkin orang itu udah kerjain ya, lu nggak kerja 9 to 5 atau apapun itulah gitu lah." Nah, apakah menurut lu mindset di mana kita ngejalanin sesuatu tanpa melihat, bukan melihat ya, tanpa rasa takut gimana orang bakal ngomongin kita gitu ya. Apakah itu masih bisa berlaku di saat seseorang tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri? Menurut gue bisa sih. Karena gue juga menjalani itu gitu ya. Gue yakin lu juga sama cewek lu seterbuka itu dan se-free itu gitu buat ngejalanin pilihan lu masing-masing gitu. Menurut Hmm. gue ya balik lagi, lu mesti pilih lu mau dikelilingi oleh siapa gitu. Hmm. Kalau Hmm. lu berada dengan orang yang again menarik lu kembali ke lingkaran itu ya sulit, Bay. Tapi Hmm. kalau lu Hmm. bareng sama orang ya yang ngerti cara pandang lu gitu kan, apa yang mau lu cari di hidup ini, menurut gue sih ya itu bakal justru jadi bensin buat lu gitu, jadi supporter buat lu gitu. Hmm. Nah, nemuinnya itu. Berarti berarti lu Dermainung, berarti lu setuju dengan pendapat bahwa bahkan mencari atau membentuk atau memilih orang-orang di lingkaran kita aja juga sebenarnya ada kebebasan di tangan kita. Jadi sebenarnya balik Iya, lagi semuanya di tangan kita. iya. Nah, tapi sayangnya, makanya menurut gue ya terjadinya benturan itu kalau misalkan lu nggak sadar sama diri lu Hmm. dan lu nggak sadar juga akhirnya milih orang-orang di sekitar lu. Hmm. Nah, akhirnya jadinya ya udahlah sama-sama nggak sadar apa yang gue mau aja gue nggak tahu, tapi gue juga harus ikutin orang lain. Nah, orang lain expect sesuatu dari gue. Nah, ya udah akhirnya kan clash gitu. Nah, Hmm. jadi ya menurut gue itu memang kita yang harus, bukan maksudnya pilih-pilih congkak itu ya. Cuma maksudnya lo Congkak. harus maksudnya Congkak. harus Udah lama banget gue gak denger katanya congkak kan. harus pilih orang yang bisa dukung lu, ya mungkin apa adanya juga kata klise ya, cuma ya itu apa adanya sih. Tapi Ya lu bukan mau itu jalan, egois ya? tapi kan lu tidak memaksakan. Apakah lo melakukan yang sama untuk orang-orang di lingkungan lu juga? Dari apa? Apa? Dari segi apa? Dari segi apa yang lo expect untuk dia lakukan ke lo, kayak misalkan lo expect untuk dia mereka, ya gue menjawab pertanyaan gue sendiri sih sebenarnya sih. Tentunya anjing. Kenapa saya tidak bisa mengetek anda ya? Enggak, jadi tadi gue mikir kalau misalkan gitu ya, oh pokoknya gue pengen bangun situasi yang membuat gue nyaman dan comfy gitu kan. Nah, tapi Hmm, apakah kita juga memprovide itu untuk orang-orang di lingkungan kita ya? Tentunya juga otomatis gitu kan. Kalau kita ya iya secara dong. sadar, iya dengan kita secara sadar memilih orang-orang itu kan berarti memang sudah, ya berarti memang orang-orang itu punya pemikiran yang sama. Orang-orang itu juga probably juga merasa, bukan mengexpect ya, memilih kita juga di lingkungannya dia karena kita juga Hmm, memberikan support yang sama itu juga gitu loh. Ya, 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 ya. hmm, hmm, hmm. Mungkin kita juga harus mulai belajar not to care to other people's lives sih, Bek. Maksudnya bukan berarti kita nggak peduli sama sekali, which is kayak ya udahlah lu mau terjun dari jurang ya bodo amat gitu kan. Cuma maksudnya Hmm. kalau mereka menjalani sesuatu ya udah itu hak mereka gitu. Kalau lu melihat ada yang menurut lu tidak baik, ya mungkin lu bisa kasih tahu gitu kan. Cuma nggak usah expect bahwa lu harus merubah ini bla bla gitu. Hmm. Menurut gua ya itu sih yang bisa lu berikan juga, dan mereka Hmm. juga akhirnya bisa memberikan hal yang sama ke lu gitu. Ya timbal balik lah, timbal balik.
Oke, berarti memilih lingkungan ada di tangan kita, ada kebebasan di tangan kita ya. Merubah mindset juga bisa kita rubah dengan proaktif. Di saat yang sama kita harus bekerja untuk bisa membiayai hidup kita. Kalau semuanya ternyata ada di tangan kita dan kita bisa membentuk itu, kita literally bisa membangun hidup seperti yang kita inginkan gitu ya. Lu nggak overwhelmed dengan itu, Vin? Betapa banyaknya hal yang bisa, betapa banyaknya hal yang bisa kita rubah, dan lu ngelihatnya dari perspektif betapa banyaknya tanggung jawab diri kita akan hidup kita sendiri. Kita nggak bisa lepasin itu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangke. Ya emang overwhelmed lah ya. Ya kan kita sendiri curhat-curhatan ya, itu overwhelmed banget. Aku ingin menangis. Ya balik lagi karena kita aja syukur-syukur sadar di umur segini ya, baik sadar ya. Kalau misalkan lu bayangin yang baru maksudnya soal ini di umur let's say 50 lah, itu kan dia harus melepaskan ikatan yang udah kencang banget di kepalanya dia, itu kan lebih susah lagi gitu. Jadi ya emang pasti overwhelmed, cuma again ya enjoy the process aja. Lu percaya prosesnya akan lebih gampang nggak over time? Atau lu kita akan menjadi lebih baik dalam coping dengan semuanya ini? Gue sih, kalau gue pribadi, gue merasa lebih chill sih jadinya. Ya kalau dulu kan kayaknya kalau ada sesuatu yang bikin gue nggak suka, langsung kayaknya anxious kan, atau enggak kayak marah lah apa. Kalau sekarang mungkin lebih chill sih, lebih kayak lewat dulu terus baru di-observe. Kalau misalkan pun keluar emosi negatif ya baru kayak di-observe gitu. Kenapa sih? Gitu. Berarti chill bukan dalam artian lu jadi cuma nyantai doang, tapi chill maksudnya innerly di dalam lu. Iya. Gak gampang trigger. Lu ngerasa gitu gak sih? Gue lebih sering gue sering nge-gap gue sendiri. Tapi untuk masih ada kepercayaan lama yang menempel di diri gue gitu ya, yang gue juga lagi, lately gue juga lagi di proses letting go sebenarnya, Vin. Letting go of old beliefs, letting go of old identity gitu ya. Makanya basically semua yang tadi gue omongin itu adalah spiegelung atau cerminan dari diri gue sendiri dan cerminan dari journey gue gitu loh. Nah, makanya gue juga tadi ngomong, gue nanya gitu, lu overwhelmed atau enggak? Karena gue literally, gue kadang overwhelmed sih. Karena setiap hari gitu ya, setiap hari meskipun gue ngerasa ada hal-hal yang gue sadarin gitu, oh anjir ternyata gue masih kayak gini ya, ternyata gue masih ada old belief ini gitu, buat nyadarin ada old belief aja gitu ya. Terutama misalkan just for example, misalkan tentang uang gitu loh, dimana gue ngerasa gue nih ada di survival modus banget gitu loh. Padahal tidak gitu loh. Padahal gue sudah bekerja keras untuk membuat satu situasi di mana gue misalkan bisa explore stuffs misalnya. Tapi itu tuh seperti gue tidak memperbolehkan diri gue untuk berada di kondisi nyaman. Ngerti gak lo? Karena di masa lalu kalau gue nyaman sedikit saja, saya tidak bisa bayar uang kos, teman-teman. Gitu loh, ngerti gak lo? Sedangkan sekarang udah gak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi menurut gue itu adalah satu hal yang balik lagi beban yang gue bawa yang sebenarnya nggak harus gue bawa gitu. Makanya prosesnya balik lagi ke letting go itu tadi. Nah, yang gimana ya? Salah satu kepercayaan adalah meskipun gue menyadari itu setiap harinya dan gue ngerasa setiap hari gue gue lepasin satu batu gitu dari backpack gue gitu loh. Tapi selalu ada sekelebat gitu loh. Bro, tapi lu harus cari duit gitu, ngerti gak lu? Nah itu tuh old belief itu tuh yang sampai sekarang tuh gue juga ngerasa gue nge-gap itu tapi masih belum bisa gue letting go gitu. Nah pertanyaan gue ke lu adalah how easy
or how hard it is for you to let go? Old belief ya. Susah sih, Bay. Susah. Terutama kalau soal perfeksionisme dalam bermain musik ya, itu sampai sekarang gue juga struggle kok. Maksudnya kayak contoh simpelnya mungkin kalau misalkan gue rekaman gitu ya, rekaman video gitar. Apa baik gue bisa kayak ya ngulang berkali-kali gitu loh, sampai pokoknya nggak boleh ada salah lah gitu. Atau nggak mungkin bisa nggak gue rilis gitu rekamannya. Ya sama, padahal kan kayak lo bilang, oh juga no time man buat kayak musingin lu menot salah. Cuma ya again itu kayak ada di belakang gue kayak creep out gitu loh, maksudnya nggak bilang itu salah loh, nggak pantas lah di publish gitu. Padahal kalau gue rilis pun kadang orang juga masih kasih komplimen gitu kan, itu bagus loh mainnya, padahal gue merasa itu salah gitu. Nah itu emang menyadari itu udah step pertama sih, Bay, menurut gue. Lu harus bangga lu bisa menyadari itu gitu. Kadang katanya sih, atau yang gue baca juga dari buku apa gitu, kadang lu harus menamakan si sosok yang tiba-tiba muncul itu licik dengan segala caranya gitu kan. Kalau si Eckhart Tolle mungkin kasih nama ego kan. Ini gue lagi muncul gitu. Apa sih gitu. Sebenarnya gue baik-baik aja nggak sih sekarang kayak gitu. Jadi gue sih biasa kayak nanya gitu lagi sih. Emang bener ya ada yang bakal kompleks kalau misalkan gue main salah gitu. Kayak gitu-gitu. Akhirnya ya contoh konkretnya yang bisa gue lakukan ya, kalau misalkan ada not salah satu, gue tetap publish, bodo amat. Gue bisa relate banget tuh perasaan dimana ini pantas nggak ya gue publish gitu. Aduh, juga sering banget gitu dengan apa yang gue lakukan. Dan buat let go belief itu ya again gitu ya, nyadarinnya gue udah lumayan sering buat nge-gap diri gue sendiri gitu loh. Tapi kalau gue tadi denger dari apa yang lu share, berarti lu melakukan banyak conversation dengan diri lu sendiri ya, Vin ya? Ya itu balik lagi mesti nanya ke diri sendiri sih, Bay. Kayak kenapa sih lu irritate banget atau kenapa salah gitu, kenapa sih? Nah begitu lu udah tahu jawabannya, menurut gue kayak bakal lebih mudah sih buat lu keluar dari situ. Gitu. Nah kalau gue jawabannya yang gue temukan ya karena balik lagi gue merasa gue itu di keluarga anak pertama, jadi gue harus memberikan yang terbaik gitu, harus menunjukkan yang terbaik. Nah begitu gue udah tahu itu jawabannya, ya sedikit demi sedikit bisa, ya walaupun nggak langsung ya, itu nggak mungkin kayak langsung hilang gitu ya, tetap proses kayak lu balik lagi aja. Tapi seenggaknya lu udah ke-trigger gitu loh. Apakah lu melakukan di saat misalkan lu nanya diri lu sendiri nih lo, nah terus diri lu yang lu tanya memberikan jawaban itu gitu loh, lu kan punya pride sebagai anak nomor 1 gitu ya. Nah apakah pada saat itu lu memberikan argumen lagi kepada diri lu bahwa enggak kayak gitu, Vin gitu, atau prosesnya gimana? Real ini gimana? Ataukah cuma berhenti sampai diri lu itu menjawab aja? Sampai gue menjawab sih. Jadi ya udah, iya ini berarti ini si ego lagi muncul nih buat ngerjain gue. Oke. Nah, sekarang gue, kalau lu juga bisa bilang kayak misalkan ya udah sekarang gue mau ngelihat ke sisi yang lain aja. Gue tahu dia lagi ada, tapi sekarang gue mau lihat ke sisi yang lain aja. Gue mau coba ambil jalan yang lain aja gitu. Ya membantu banget kalau di gue kayak gitu. Iya, gue juga ini sih, gue punya pengalaman mengerti diri sendiri lah ya, atau mengenal atau meng-acknowledge sebenarnya rasa apa sih yang lagi muncul ke permukaan gitu, sisi Bayu yang mana sih yang lagi muncul ke permukaan gitu loh, dan enggak di-despise 100% dan malah jadi konflik gitu ya di diri gue, kenapa gue punya sisi yang kayak gini di diri gue, tapi lebih ke oh iya ada lu, oke, I see you, I acknowledge you, but kita jalan tetap ke sini gitu loh, tapi nggak ke sini gitu loh. Dan
proses-proses yang harus terus-menerus dilakukan ya.